الله مخلصا له الدين وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, ada yang bertanya, kenapa pada ayat ini belum ini ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, punten manuhnya. Tadi dibaca ku penuh, yang dibaca ku Pak Ustaz Nuh. Jadi ada pertanyaan, kok ada yang apa namanya? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Yang satu yusron, yang kedua yusro. Nah, ini sekalian nanti kita akan baca. Baik, nanti bapak-bapak mengikuti saya sekali, bapak-bapak sekali. Jadi insya Allah pertemuan ini ada 2 kali pertemuan lagi, 3 dengan malam ini sampai Ramadan. Ya, kita bahas, kita kaji surat-surat yang seringkali dibaca pada sholat tarawih. Surat-surat di juz amma. Nah, pada umumnya mungkin para imam juga kebanyakan membaca surat-surat pada juz amma. Jadi untuk bapak-bapak sekalian menyimak juga bacaan-bacaan yang apa namanya dibaca oleh para imam. Kemudian nanti kita mencoba ketika kita membaca, termasuk menghafalkan Al-Quran, ya. Ini surat-surat pendek lah. Kita amati, Pak, dengan seksama. Misalnya kita menghafal surah An-Nas. Nah, kita sambil membaca itu kita amati, Pak, tulisannya. Sekaligus kita mengkoreksi bacaan-bacaan kita yang pernah kita hafal. Ya, jadi mengoreksi. Jadi dengan cara dilihat tulisannya itu hurufnya apa. Nah, nanti lama-lama insya Allah kalau kita sudah terbiasa, ya, makasih Mas. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti setiap kita melihat Al-Quran itu hurufnya apa, hukumnya apa, nah, nanti akan terbiasa. Baik, kita buka surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, Al-Insyirah atau Alam Nashrah.
Karena Alam Nasroh ini termasuk surat yang utama dibaca di apa Pak? Pada sholat apa Alam Nasroh dianjurkan dibaca? Sholat fajar, sholat sunnah fajar. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini kalau dibacakan Alam Nasroh dan Alam Taro. Man qara'a alam wa alam amina minal alam. Barang siapa yang membaca surat alam yang pertama Alam Nasroh, kemudian alam taro, maka amina minal alam. Alamnya alam sakit yang terakhir itu. Alam minal alam, aman, maka dia akan aman dari penyakit minal alam. Ini kalau dua surat ini dibacakan di sholat fajar, sholat sunnah fajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat tulisannya Pak ya. Dilihat tuh. Pernah dipraktekkan di Biba itu Fatihah dibayangkan, ya alhamdulillah ada yang testimoni dampaknya cukup bagus ya Pak ya. Ada dampaknya. Alam nashrah ha ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sekarang coba Bapak-bapak semua baca, nanti tidak mengikuti saya langsung baca. Enggak. Alhamdulillah. Kalau bersama-sama biasanya rapih. Mudah-mudahan rapih sebenarnya. Ya, kita bedah
ayat ini. Alam nashrah, alam nashrah. Alam nashrah ini kalau kita baca Quran Pak tidak akan lepas ya yang paling hukum-hukum itu satu nun mati dan tanwin. Nah, jadi kalau kita bertemu nun mati dan tanwin maka siap-siap. Nah, hukumnya apa? Ya, nanti kalau nun mati ini setelah nun mati kita lihat huruf di depannya apa. Nah, kemudian selain nun mati mim mati. Ya, mim mati. Kalau ada mim mati hukumnya terbagi menjadi 3. Kalau nun mati terbagi menjadi 4. Kemudian kalau yang selain itu apa? Konsistensi dalam membaca mad. Jadi konsisten, asal kalau konsisten membaca mad. Ada berapa mad itu? Ya, pokoknya terbagi 2. Mad itu 1, mad asli atau mad tabi'i, yang kedua mad far'i. Ya. Kalau mad asli udah kenal ya semua. 1, apabila ada fathah bertemu alif. Fathah setelahnya ada alif dibaca panjang 2 harokat. Jadi jangan yang kalau tidak ada tanda itu jangan dipanjangkan. Kemudian yang kedua ada kasroh, kemudian iya mati, iya yang disukunkan. Yang terakhir ada dhammah setelahnya wawu mati. Itu aja yang 3. Ini yang mad asli ini kita konsisten membaca 2 harokat. Nah, gitu ya. Nah, kenapa disebut mad asli? Ya karena pokoknya itu. Baru setelah misalnya kita menemukan nih setelah mad tabi'i ini huruf setelahnya setelah huruf itu misalkan ada yang bertasydid seperti di Al-Fatihah itu waladhdallin. Yang pertama dha kan? Itu kan mad tabi'i itu, ada mad tabi'inya. Ada fathah bertemu alif. Cuma karena setelahnya ada huruf yang ditasydid maka berubah madnya. Ya, madnya berubah. Nah, inilah yang disebut salah satu mad far'i, mad cabang. Ya, karena mad far'i itu tidak terlepas dari asalnya mad tabi'i itu, mad asli. Itu. Jadi pertama mad far'i. Kemudian setelah ini mad far'i, kemudian kalau ada hamzah, misalnya ada yang bertasydid seperti tadi, berubah dia hukumnya. Jadi mustaqal kalimi. Kemudian misalnya setelah fathah bertemu alif, kemudian ada hamzah setelahnya, berubah lagi hukumnya, bukan mad tabi'i lagi, tapi menjadi mad wajib muttasil. Ya, kalau seperti atau mad jaiz munfasil, hamzahnya tergantung. Kalau ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, maka itu menjadi berubah dari mad tabi'i itu menjadi mad wajib muttasil. Nah, kemudian kalau misalnya asalnya mad tabi'i, setelah mad tabi'i itu ada hamzah tetapi beda kalimat, beda kata, maka berubah bukan mad tabi'i lagi tapi menjadi mad jaiz munfasil. Nah, asalnya kan 2 dari tadi. Nah, nanti banyak mad far'inya, mad cabang.
Far'i itu cabang. Nanti kita telusuri satu per satu. Kita kenali ya. Nah, ini alam nasroh. Mim mati bertemu dengan nun. Mim mati bertemu dengan nun. Dan pernah sampaikan hukum mim mati itu ada tiga hukum. Kita hafalkan yang satu hurufnya saja dulu. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya menjadi idgham mimi atau idgham mutamasilen. Ya, karena sama-sama mim. Mutamasilen itu sama makhrajnya dan sama sifatnya. Nah, kalau disebutkan idgham mutamasilen itu bisa semua huruf. Kalau hurufnya sama bertemu dengan huruf yang sama itu menjadi idgham mutamasilen. Cuma kalau di sini karena misalnya kalau dihukum dari mim mati maka disebut idgham mimi ya, atau idgham kelompok lain termasuk idgham mutamasilen karena dua mim yang sama, hurufnya sama, mim dan mim. Kemudian yang kedua, setelah idgham mimi yang kedua, apabila mim mati bertemu dengan ba ya. Kalau mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa itu bukan hanya dihukum nun mati dan tanwin saja, tapi ada juga dihukum mim mati. Ya. Cuma kalau di mim mati disebut ikhfa syafawi. Kenapa pakai syafawi? Syafawi itu artinya dua bibir. Syafawi itu bibir. Jadi ikhfa hukumnya ikhfa dari huruf bibir ya, mim. Mim itu huruf bibir. Nah, yang ketiga adalah hukumnya izhar. Sama izharnya izhar syafawi. Artinya izhar itu jelas ya, jelas. Huruf bunyi mimnya jelas. Kemudian syafawi itu izhar jenis huruf bibir, yaitu karena mim huruf bibir, jadi disebut izhar syafawi. Lalu kalau izhar yang dihukum nun mati namanya izhar halqi. Izhar halqi. Halqi ini tenggorokan, karena huruf-hurufnya dari huruf-huruf tenggorokan, hukum kerongkongan, huruf kerongkongan. Ya, nah jadi, ini kebetulan kita lihat mim mati bertemu nun, berarti nun itu masuknya apa Pak? Izhar syafawi. Jadi selain mim dan ba saja, selain mim dan ba, maka hukumnya izhar syafawi. Izhar itu jelas, harus jelas. Jadi tidak boleh ditahan, tidak boleh berubah huruf. Ya. Jadi alam nasroh, satu ketuk aja. Alam nasroh, jangan ditahan. Alam nasroh, nya itu jangan ditahan. Alam nasroh. Tuh, satu. Kemudian alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ini ada nun ma wa wada'na 'anka. Maaf, sebelum angka di situ ada wa wada'na. Wa wada'na, ada fathah setelahnya alif. Ya, itu namanya mad tabi'i, mad asli. Angka, nun mati bertemu kaf.
Angka. Berarti hukumnya apa, Pak? Ikhfa. Ya, udah kenal semua ya. Ikhfa. Nun mati, hukum nun mati, hukumnya ada 4. 1, idhar. Idhar. Idhar itu hukumnya jelas. Sama dengan tadi. Jelas apanya? Jelas bunyi nunnya. Jelas bunyi tanwinnya. Ya. Jelas bunyi nunnya, jelas bunyi tanwinnya. Man amana. Man amana misalnya. Nah, seperti itu. Di sini tadi idhar itu ada huruf idhar halki, ada huruf 6 huruf. 1 hamzah, 2 ha, ketiga ha, keempat ain, kelima ghin, keenam kha. Nah, itu. Ya, kalau nun mati bertemu dengan keenam huruf yang di sini, 6 huruf itu, maka dibaca jelas. Ya, jelas, tidak boleh berubah huruf, tidak boleh ditahan, ya, tidak boleh. Harus langsung. Yang kedua idgham. Ini dari nun hukum nun mati ya, idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Idkhalu syai'i fi syai'i. Jadi memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua yang berharokat. Idgham. Nah, ya, jadi artinya nun mati itu atau tanwin itu dia tidak berbunyi n lagi, baitun, tidak ada nun gitu ya. Tapi langsung ke huruf berikutnya. Man yaqulu misalnya. Man yaqulu. Nah, karena nun mati bertemu ya, jadi harus masuk ke ya. Jadi may yaqulu. Mannya hilang, nunnya matinya. Ya. Man yaqulu, tanda gitu. Tapi mayyakulu, mayyakunu, sami, gitu ya. Nah, idghamnya itu terbagi dua. Ada yang bigunnah atau dengan dengung, ada yang bila gunnah tanpa dengung. Mana yang bigunnah? Ya, yang bigunnah itu kan huruf idgham ada 6. Ya, ada 6. Yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Atau kalau dipisahkan yanmular, ada juga. Ya, nun, mim, waw, ini yang bigunnah dengan dengung. Jadi kalau ketemu ini miwaroihim, min waroihim, bacanya miwaroihim, ditahan, miwaroihim. Atau mayyakulu, ditahan karena idghamnya bigun. Nah, kalau lam dan ro itu bila gunnah, jangan ditahan. Min rabbihim, misalkan min rabbihim. Jadi mir rabbihim. Jangan mir rabbihim. Jangan ditahan, tapi mir rabbihim. Itu ada bigunnah dan bila gun. Nah, sekarang ikhfa. Ikhfa itu terbagi 3. Atau yang satu dulu ya, iklab ya. Nanti ikhfa. Iklab. Tadi idhar, kedua idgham, ketiga iklab. Gimana kalau iklab? Iklab itu kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Satu aja. Huruf ba. Seperti min ba'di.
min ba'di. Mim nun ba ain dal. Min ba'di. Nah, itu kan ada min nun mati, kemudian setelahnya ada ba. Maka itu hukumnya iqlab. Iqlab itu apa artinya? Iqlab itu mengganti. Mengganti. Mengganti apa? Mengganti asalnya bunyi nun mati menjadi huruf mim. Kenapa mim? Karena antara nun dengan mim itu berdekatan. Lebih mudah mengucapkan. Jadi mim ba'di. Gitu, dah. Jadi dina iqlab selain mengganti huruf dari bunyi nun menjadi mim, itu ada ikhfa-nya juga. Ada dengungnya. Ya, jadi mim ba'di. Jadi ditahan. Nah, yang terakhir ikhfa. Ikhfa ini dari 28 huruf hijaiyah dikurangi idhar 6, kemudian idgham 6, kemudian iqlab 1, 13 ya, berarti sisa 15. Nah, itu huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini terbagi 3 juga. Dengungnya itu, ya dengungnya. Jadi dengungnya itu dibagi 3. Ada yang akrob atau dekat. Kedua ada yang ausat, pertengahan. Kemudian ada yang abad, ada yang jauh. Maksudnya gimana? Jadi tidak semua ikhfa itu bunyinya eng. Tidak semua, Pak. Bunyi eng bisa gitu. Nah, yang bunyi eng itu karena itu yang masuk jauh. Abad, jauh. Itu cuma kaf dan qaf. Min qablu. Ya. Min man kana. Man asalnya man kana. Man kana. Jadi man kana. Itu karena masuk ikhfanya yang ab'ad. Kemudian yang dekat apa? Karena yang paling banyak tuh yang pertengahan. Yang dekat apa? Yang dekat ada 3. Ikhfa akrob. 1 ta, kedua to, ketiga dal. Ta, po, dal. Nah, kalau yang akrob ini bunyi nunnya itu enggak ming, tidak bunyi tapi ketika kita mengucapkan min in kuntum ya, kun jangan kuntum tapi kuntum. Jadi ketika kun itu kita sudah mau mengucapkan ta. Kuntum. Ya. Agak mendengung, cuma nggak bunyi tapi sudah siap kuntum. Itu hurufnya 3. Ta, to, dal. Itu yang akrob. Tadi ab'ad, qaf dan kaf. Kemudian akrob yang dekat. Tadi jauh, sekarang dekat. Ta, po, dal. Nah, tinggal yang sesisanya itu ausat, pertengahan. Ya, jadi mendengung, tidak terlalu jelas juga ke huruf berikutnya, tetapi tidak juga terlalu jauh dari nunnya. Ya penting mah ini tahu kita ikhfa, ya ikhfa, ya
yang 15 itu hurufnya ikhfa. Nanti detailnya ya dirasa-rasa aja, dirasa aja. Ya, antara kaf, kof, kemudian ta, to, dal. Nah, yang terakhir itu ya. Kemudian di sini ya. Alladzi anqadha dhahrak nih. Alladzi ini kan asalnya mad tabi'i. Asalnya kemudian bertemu apa Pak? Hamzah ya. Hamzah itu jangan disebut alif. Hamzah karena ada harokatnya. Ini cirinya ini alif apa hamzah yang menggunakan alif. Jadi alif ini jadi tihang lah penyangganya hamzah. Ini menunjukkan bahwa itu beda kalimat Pak antara alladzi dengan anqadha. Berarti ini mad jaiz munfasil. Jadi ada mad tabi'i kemudian bertemu hamzah pada dua kali kalimat, maka jadi mad jaiz munfasil. Cirinya itu hamzahnya itu pakai alif di tihangan. Gitu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Bo ini sok fahil itu dia Pak antara bo dan zo. Bo zo. Coba Pak kita ucapkan ab, kemudian ditahan ab, lidahnya ditempelkan ke geraham mau kiri atau kanan enaknya mana ab bo. Nah itu jadi jangan ada udara ab bo karena itu sifatnya itbaq. Itbaq itu pengumpul. Ab bo salah satu huruf itbaq, sifatnya huruf itbaq, jadi harus ngumpul. Ab bo. Nah sekarang setelahnya zo, kalau itu zo ya zo anqadha dhahrak ya, ulah sama, ulah disamain anqadha dhahrak ya, jangan begitu. Anqadha dhahrak. Terasa Pak ya? Harus dilihat Pak tulisannya, mana huruf bo, mana zo, mana yang bo-nya, mana yang zo-nya. Itu ya, ingat-ingat. Anqadha dhahrak. Qadha dhahrak. Dhahrak. Kalau zo, al-zo. Zo itu di atasnya za. Zo. Lidahnya ke gigi, ke pangkal gigi atas. Gigi seri atas. Zo. Kalau za di bawahnya. Di bawah gigi atas. Za. Kalau zo kan zo. Ya. Kalau tadi bo, bo di sini, bo. Kalau zo di sini, zo. Ya. Anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini yang kemarin ada yang bertanya. Kok yang pertama dibaca yusron, yang kedua yusra. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Itu ya. Nah, kita bahas. Jadi dalam membaca itu kan boleh diwasol, boleh diwaqaf, boleh diputus, ambil nafas, kemudian boleh disambung. Ya. Kalau mau berhenti diwaqafkan harus ambil nafas. Karena apa?
Waqaf itu artinya, definisinya waqaf, sukutun ma'at tanafus, diam dan menarik nafas sambil bernafas. Jadi kalau waqaf itu harus diam dan mengambil nafas. Jadi kalau misal begini, fa inna ma'al usri yusra, harus tarik nafas tuh. Inna ma'al usri yusra. Jangan berhenti tapi nggak narik nafas. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Keliru. Jadi kalau mau dibaca yusra pertama nih, fa inna ma'al usri yusra, harus tarik nafas. Inna ma'al usri yusra. Nah, kalau tidak ngambil nafas berarti diwasol. Kalau diwasol bagaimana? Berarti kena hukumnya idhar. Idhar karena setelah tanwin yusron itu ada hamzah inna. Inna. Bukan alif ya. Kalau itu alif tanda nasob. Tanda saja. Tanda nasob. Tanda itu difatahkan. Karena kalau tidak alifnya itu bisa dhammah. Tapi karena alifnya ada alif berarti itu tanwin fathah. Maka karena itu wasol, karena itu menjadi diwasolkan berarti jadi terkenanya hukum idhar. Gimana bacanya kalau diwasol? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, dibaca yusra tanwin ketika diwakafkan maka menjadi mad iwad. Mad iwad. Mad iwad itu mad artinya panjang, iwad itu pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti tanwin. Makanya kalau diwakaf fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, gitu ya. Pak Kiki ya, nak kamar itu naros teh. Oh iya. Kartos ya, Pak Kiki. Jadi itu berkaitan dengan cara membaca. Kalau diwasol itu berarti ditanwinkan karena hukumnya menjadi idhar. Ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, kalau diwakafkan maka itu menjadi mad iwad. Tapi apa? Harus menarik nafas. Namanya kan wakaf. Wakaf itu berhenti dan bernafas. Sukutun ma'at tanafus. Tuh ya. Jadi ari sukutun mah dina bahasa Arab tuh gini, berhenti itu ada sukunun, ada sukutun. Kalau sukunun mah berhenti dari bergerak. Nah, itu sukunun. Tapi kalau berhenti diam dari berbicara itu sukut, uskut. Jempe, diam, uskut. Nah, makanya wakaf itu definisinya sukutun ma'at tanafus. Ya. Sukutun ma'at tanafus. Nah, itu makanya kalau membaca wakaf itu harus tarik nafas. Ya. Oh ya, ya itu. Wal adiyat, al adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Nah, itu mad iwad dan atau hukum tanwin dan nun mati. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.